semuanya, kali ini Mimin akan melanjutkan alur cerita dari anime Chainsaw Man episode ke-11. Tapi sebelum ke videonya, ada baiknya buat kalian menekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu ya, agar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini. Scene berawal ketika Aki diantar oleh penasihat divisi keempat untuk mengikat kontrak dengan salah satu devil terkuat yang dimiliki oleh Biro Keamanan Publik. Nah, nama devil itu adalah Future Devil yang mempunyai kekuatan bisa melihat masa depan. Sebelumnya, ada dua orang di divisi keamanan publik yang membuat kontrak dengan dirinya. Salah satu dari mereka menyerahkan sisa umurnya, dan satunya lagi memberikan kemampuan melihat, merasakan, dan juga penciumannya. Setelah mendengar hal itu, Aki pun dipersilakan masuk untuk menemui devil itu. Devil itu mempunyai wujud seperti manusia pohon dengan lubang di perutnya. Dan di dalam lubang itu terdapat bola mata yang cukup besar. Tanpa basa-basi, Aki pun menyampaikan maksud dan tujuannya saat menemui iblis itu. Dan Aki mengatakan kalau dia mau mengikat kontrak dengan iblis itu. Jadi, Aki juga bertanya apa yang iblis itu inginkan dari dirinya, agar iblis itu mau bekerja sama dengannya. Gak lama kemudian iblis itu ingin Aki menunjukkan masa depannya dengan cara Aki harus memasukkan kepalanya ke dalam lubang perut iblis itu. Dengan tujuan, iblis itu ingin melihat masa depan Aki terlebih dahulu sebelum memutuskan apakah dia mau menerima kontraknya atau tidak. Setelah ia mengetahui masa depan Aki, iblis itu pun bilang kalau dia akan tinggal di mata kanan Aki. Dengan begitu, dia bisa meminjamkan kekuatannya kepada Aki. Melihat Aki yang terheran-heran dengan kesepakatan yang begitu ringan, iblis itu pun ngasih tahu kalau dia melihat kematian Aki yang begitu indah. Dan saat iblis itu mau ngasih tahu caranya mati, tiba-tiba aja si Aki bilang gak masalah, karena dia tidak tertarik dengan bagaimana caranya ia mati, selama ia bisa membunuh incarannya itu. Di tempat lain kita diperlihatkan kondisi Denji dan juga Power yang babak belur karena sedang menjalani latihan dengan Kishibe, yaitu seorang devil hunter terkuat di divisi keamanan publik. Melihat wajahnya yang terluka serta perkembangan mereka telah bertambah pesat, Kishibe pun memutuskan untuk mengubah jadwal latihannya, yaitu yang awalnya setiap hari menjadi seminggu sekali. Mendengar hal itu, si Denji dan juga Power jadi senang banget dong, walaupun mereka dalam keadaan loyo. Tapi, walau kemampuan mereka telah bertambah pesat, Kishibe memberi saran kepada mereka agar mereka harus memastikan berpikir jernih meskipun sedang dalam pertarungan sengit, karena di pertarungan selanjutnya mereka akan melakukan pertarungan sesungguhnya. Nggak dengar hal itu, sontak Denji dan Power pun langsung kaget dong, dan mereka bertanya-tanya sebenarnya pertarungan apa yang Kishibe maksud. Gak lama kemudian Kishibe menjelaskan kepada mereka bahwa besok divisi keempat akan menyerbu musuh yang sudah membunuh Himeno dan juga rekan-rekan devil hunter yang lainnya. Dan orang itu adalah Katana Man dan juga Sawatari. Kishibe mengatakan ini akan menjadi debut divisi keempat yang baru bagi mereka. Jadi kalau misi penyerbuan ini gagal, maka divisi keempat akan dibubarkan. Dan yang lebih parahnya lagi, Denji dan juga Power juga akan dimusnahkan dengan pertarungan nyata melawan Kishibe. Setelah latihannya usai, gak lama kemudian Kishibe menemui Makima. Saat pertemuan itu, Makima meminta tolong kepadanya agar ia mau terus mengawasi dan juga melatih Denji dan juga Power. Dan dengan permintaan Makima, si Kishibe langsung ngomong kalau dia udah lelah ngurus mereka berdua. Soalnya setiap mereka tewas saat berlatih, ia pasti akan terus menambahkan minumannya. Intinya, walau ia tidak peduli pada mereka, secara nggak langsung, saat melatih mereka, Kishibe mulai tertarik pada Power dan juga Denji.
Gak lama kemudian Kishibe menanyakan tentang penyerangan yang melibatkan divisi khusus. Ia bertanya apakah divisi keamanan publik tahu tentang penyerangan itu. Kalau sudah tahu, lantas kenapa mereka diam saja? Sesaat kemudian Makima menepis anggapan Kishibe itu, dan dia bilang bahwa dia juga korban dari peristiwa itu. Ngedengar hal itu, Kishibe bilang kalau dia nggak peduli kalau Makima menjadi korban atas rencananya, asalkan perbuatan itu demi kelangsungan hidup umat manusia. Ngedengar perkataan Kishibe, Makima pun bilang kalau dia hanya ingin menyelamatkan banyak manusia dari serangan para devil. Jadi, jika misi penyerangan kali ini berhasil, maka Devil Hunter lebih leluasa menyelamatkan banyak orang. Tapi entah kenapa saat Makima bilang hal itu, Kishibe bilang kalau Makima sedang berbohong. Di tempat lain, kita diperlihatkan Katanamen dan juga Sawatari sedang merencanakan sebuah taktik untuk mengalahkan para Devil Hunter. Dan rencana itu tidak lain adalah mereka akan menggunakan para zombie yang mereka simpan di bawah gedung yang mereka tempati. Jadi, para zombie itu adalah pasukan mayat hidup yang diciptakan dari orang-orang yang telah terlilit hutang pada mereka. Dan jika zombie-zombie itu menggigit manusia, maka manusia akan berubah menjadi zombie juga. Gak lama kemudian kita diperlihatkan Makima yang sedang menemui pemimpin para penjahat yang telah menyerang para Devil Hunter. Saat ia mengetahui kalau bawahannya menyerang para Devil Hunter, dia bilang dia tidak terlibat dengan kejadian itu. Lantas, ia ngasih tahu yang memerintahkan bawahannya adalah seorang wanita yang bernama Sawatari. Jadi, dia adalah perantara yang membuat anak buahnya melakukan kesepakatan dengan Gundevil. Kesepakatan itu antara lain adalah mereka memberi Gundevil uang sebesar 20.000 yen. Dan uang itu sebagai ganti senjata api dan juga peluru. Dan orang itu bilang, ternyata Devil gak jauh beda sama manusia. Buktinya, dia memerlukan uang layaknya seorang manusia. Gak lama kemudian Makima minta bos penjahat itu untuk menulis nama-nama anak buahnya yang melakukan kesepakatan dengan Gundevil. Dan Makima juga meminta menuliskan nama-nama orang yang bukan dari keluarga bos penjahat itu. Tapi dia tidak mau melakukannya. Dan karena tak mau melakukannya, Makima pun mengancam mereka dengan mengeluarkan mata dari salah satu keluarga mereka. Setelah melihat kantong yang Makima beri, si bos Yakuza itu pun merasa sangat ketakutan. Dan merasa kalau Makima itu sudah berlebihan, salah satu dari mereka pun hendak menghajar Makima. Tapi saat melihat Makima, tiba-tiba aja ia merasa ketakutan serta langsung jadi tak berdaya. Di tempat lain, kita diperlihatkan pengapungan dan juga penyerangan markas Katanamen serta Sawatari. Penyerangan ini dikerahkan sepenuhnya oleh para Devil Hunter divisi keempat. Dan orang-orang di divisi ini bisa dibilang bukan manusia biasa. Pasalnya, divisi ini beranggotakan orang-orang dengan kemampuan devil. Dan orang-orang itu di antara lain adalah Shark Fin, yang bisa berenang di permukaan apapun termasuk tembok dan juga lantai. Dan dia bisa berubah menjadi devil untuk sementara waktu. Selanjutnya adalah Violence Fins, yang saat berubah menjadi Fin, kekuatannya akan berkurang. Tapi meskipun begitu, ia tetaplah berbahaya. Makanya ia dipakaikan topeng yang mengeluarkan gas beracun. Selanjutnya adalah Spider Devil. Ia selalu tampil sebagai manusia, dan dia juga tak segan-segan membunuh manusia kalau dia sangat tersinggung. Kemudian ada Angel Devil. Dia sedikit berbeda. Dia adalah devil yang tidak pernah memusuhi manusia. Tapi manusia harus menjaga jarak dengan dirinya, karena saat menyentuhnya, dia bisa menyerap sisa umur seseorang. Di tempat lain, Aki pun menemukan Sawatari. Saat dia melihat Aki, tiba-tiba Sawatari memanggil Ghost Devil yang pernah dimakan oleh Snake Devil miliknya. Alasan dia mengeluarkan Ghost Devil adalah karena dia ingin Devil milik Himeno itu membunuh Aki. Dan gak lama kemudian, Aki pun melakukan pertarungan sengit dengan Devil itu. Dengan bantuan dari Future Devil, Aki bisa membaca masa depan dari pertarungan itu. Jadi, saat melawannya, Aki bertambah kuat. Nah, kira-kira di episode mendatang Aki akan mati nggak ya? Untuk updatean videonya, jangan lupa buat kalian menekan tombol subscribe-nya ya guys, agar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini. Thank you!